Halo bosku, kali ini kita mau membagikan ilmu tentang cara mengisi teks atau memunculkan teks pada strobo 4 baris yang lagi viral. Nah, ini kita menggunakan aplikasi yang sebelumnya, yaitu Font Creator. Nah, di sini ada dua tampilan, kiri dan kanan. Nah, yang kiri itu sebenarnya data aslinya, dan yang kanan itu adalah tampilannya. Mengingat yang kita gunakan adalah LedWS 2811, maka tampilannya seperti itu. Karena satu kolomnya itu 3 LED. Kalau datanya sendiri ini menggunakan 4x4. Oke, langsung kita mulai saja membuat data di angka 0. Yang di atasnya tidak usah kita isi dulu karena akan sangat sulit. Jika membuat angka 0 seperti ini tampilannya, kita simpan dulu. Nah, jika diaplikasikan ke dalam LED, maka menggambarnya seperti ini. Ini kolom pertama, kemudian karena satu kolomnya itu adalah 3 LED, jadi hasilnya seperti itu, agak lebar. Kalau angka 1 sebenarnya cuman garis seperti ini, namun kalau di tampilan akan menjadi tebal seperti ini. Begitu juga dengan angka yang lain. Nah, di angka 2 ini sedikit mengalami kesulitan karena sangat sedikit pixelnya. Nah, paling maksimal tampilannya seperti ini. Kalau kita tambahkan jadi aneh. Nah, seperti ini. Jika di LED, maka seperti ini. Ini kemudian ini 33, ini lurus seperti ini. Nah, angka 2-nya seperti ini, memakan 3 kolom. Begitu juga dengan angka-angka yang lain. 3 ini juga sangat sulit karena tidak ada yang untuk space antara yang tengah sama yang atas dan bawah. Ini mau kita buat gimana, juga sulit. Paling maksimalnya cuma seperti ini. Lebih aneh lagi daripada yang 2. Nah, ini alasan mengapa LED yang 4 baris WS2811 itu tidak direkomendasikan untuk membuat teks karena pixelnya itu sangat kecil dan juga tampilannya lebar. Oke, angka yang lain kita ini dicepatkan. Nah, 5 juga sulit, apalagi angka 6. Namun ini sudah sangat maksimal kita membuatnya dengan space pixel yang ada. Nah, langsung ke huruf, misalnya A, udah kalau A. Kalau B, bisanya B kecil seperti ini. Nah, maka jika di request itu teksnya tidak bisa semua teks support, jadi hanya beberapa huruf yang direkomendasikan. Ini seperti E, ini juga nggak bisa. Nah, kalau H bisa seperti ini. Kebanyakan strobo yang ini, maksudnya cara menampilkan teks ke dalam LedWS 2811 ini banyak disukai karena harganya, bukan karena tampilannya. Nah, ini sudah dibuat semua kecuali M dan W. Ini akan coba dibikin, namun dengan space yang sama. Sebenarnya bisa ditambahin ini barisnya, namun kita mencoba untuk 4x4 saja. Kalian bisa memodifikasi
fontnya tidak sama persis dengan ini, bisa sekreasi kalian. Yang penting caranya nanti diperhatikan. Sebenarnya hampir sama dengan pembuatan font.h yang sudah dibahas di video sebelumnya. Perbedaannya kali ini kita tidak akan menyimpannya ke dalam file font.h, tapi hanya sekedar copy paste dari data export ini ke Arduino. Jadi tidak disimpan ke dalam file. Nanti kita copy aja, Ctrl C. Namun sebelumnya kita siapkan dulu file Arduino-nya. Ini masih kosong. Kita buka file yang sebelumnya, jadi kita tinggal modifikasi. Ini kan yang paralel kemarin, bisa menggunakan coding yang ini, namun nanti akan kita rubah beberapa bagian. Yang pertama, agar memudahkan, ini let count-nya tidak dijadikan konstanta, tapi dibuat variabel biasa dengan perhitungan perkalian antara row dan baris dan kolomnya dikalikan. Jadi hasilnya akan otomatis, kita tidak usah repot-repot untuk menghitung. Nah, kemudian yang lainnya tentang LED, pin LED. Jadi ini angka 2 yang di sini, ini sebenarnya pin LED, tapi kadang banyak yang bingung. Maka akan kita ganti dengan nama pin LED seperti ini. Untuk konfigurasinya sama. Nah, kemudian bagian yang lainnya ini sama. Nah, nanti diletakkan di sini. Nah, di bawahnya color data ini. Nah, kita buka kembali yang tadi. Nah, nanti tinggal di paste di situ. Karena yang bagian loopnya ini tidak digunakan lagi, maka nanti tinggal kita hapus. Di sini kita tuliskan tipenya constanta byte, kita namai font width. Nah, seperti ini jadi array, namun di belakangnya ada proc name. Kemudian sama kayak array biasa seperti ini. Nah, tinggal diambilkan data dari aplikasi font creator. Ini sama, ini nilainya yang ini yang di copy, kita select dulu. Sampai di sini, kemudian tinggal di copy. Nah, selanjutnya tinggal di paste di Arduino nya. Oh, ini kelebihan, kita delete, kemudian kita paste di sini. Ini tinggal kita rapikan biar jajar. Nah, ini sudah semua. Namanya ini ya, nanti kalau dipanggil kita compile dulu untuk mengetahui kesalahan. Ternyata tidak ada kesalahan, penggunaan RAM-nya 14%. Nah, perbedaan dengan array biasa itu, kalau array biasa itu tersimpan dalam RAM, jadi pemakan RAM sangat banyak. Nah, kalau di program ini di flash memorinya. Jika kita ganti, misalnya kita buat array biasa, ini tidak mungkin muat karena sangat banyak. Sebenarnya muat, tapi caranya tidak seperti ini, jadi satu-satu bisa di load menggunakan EEPROM atau diisikan satu persatu. Nah, misalnya ini kita hitung, ini baris 34 sampai 29, berarti ada 95. Kita coba compile. Nah, ternyata tidak bisa. Itu karena, oh ya, ini kelebihan. Ini 95 tapi dikalikan 4. Jadi totalnya sekitar
berapa ini, 380 sekitar itu. Kita coba compile. Nah, nampaknya juga kelebihan, maka sangat tidak cocok jika menggunakan array biasa. Kita ubah ke bentuk seperti semula, yaitu menggunakan proc_mem. Nah, jika cuman 4 gini tidak error ya. Berarti karena tadi kelebihan, jadi sangat banyak array tidak cukup. Ini menggunakan proc_mem tidak masalah. Kita compile lagi. Nah, sudah oke. Kemudian bagian yang perlu dirubah selain sudah ditambahi font wave adalah yang di bagian loop. Nah, yang di atas itu sama semua. Nah, kemudian hasilnya yang ini kita rubah biar tidak membingungkan, karena ini hanya hasil copy paste dari coding sebelumnya. Yang kita ganti teksnya, misalnya Strobo text Hino, karena nanti akan menuliskan kata Hino. Di bagian loop itu berisi animasi, kita hapus. Tentu subprogramnya juga kita hapus. Nah, seperti ini. Untuk light brightness sebenarnya tidak digunakan, tapi tidak masalah. Dan yang lain-lain masih kita akan gunakan. Program utamanya nanti dimasukkan ke dalam void loop ini. Ini berarti juga nanti kalian bisa memodifikasi isi aplikasi, isi codingnya sesuai dengan coding yang sebelumnya. Jadi dasarnya itu sama, hanya animasinya misalnya berbeda atau konfigurasi lainnya berbeda, namun tidak terlalu banyak. Nah, ini kita membuat subprogram animasi teks Hino. Kita menggunakan perulangan for. Proses perulangan pertama ini bertujuan untuk memproses huruf demi huruf. Ini menggunakan variabel H dari 0 sampai J. J-nya itu jumlahnya kan 4. Hino, H-I-N-O. Kemudian kita pesan variabel bertipe karakter. Misal namanya CHR, jumlahnya 4. Kemudian isinya itu huruf yang akan kita tulis, misal H, I, N, dan O. Bentuk arraynya, pengisiannya seperti ini. Kemudian kita, kalau yang sebelumnya menggunakan string, kalau yang di WS2812, namun terlalu memakan banyak RAM. Nah, kalau menggunakan Arduino yang kecil, mending menggunakan car seperti ini. Selanjutnya di dalam perulangan for, kita membuat variabel indeks karakter, yaitu memproses nilai karakternya dikurangi dengan 32. Kenapa dikurangi 32? Itu karena kita mulai pembuatan data tadi dari spasi, jadi ini nanti berkaitan dengan tabel ASCII. Kita browsing dulu kalau belum hafal tentang atau belum tahu tentang tabel ASCII. Nah, ini tabelnya. Nah, sebenarnya karakter-karakter itu kan mewakili sebuah angka bertipe byte atau integer. Nah, kalau ini karakter biasa hanya sampai 127 ini. Nah, karakter space atau spasi itu adalah desimalnya 32. Nah, maka yang tadi itu dikurangi 32 karena space-nya biar di angka 0.
Yang digunakan hanya 32 sampai 127 tadi di pembuatan fontnya. Nah, itu adalah alasan mengapa di indeks karakter tadi harus dikurangi 32. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan perulangan yang lainnya. Perulangan yang kedua ini bertujuan untuk memproses sejumlah data yang dari satu karakter tersebut. Karena tadi space-nya adalah 4x4, ini K ini penamaan untuk jumlah kolom tiap data atau tiap huruf. Nah, sehingga kita perlu mengulangi sesuai jumlah tersebut. Ini saya tuliskan keterangannya agar lebih mudah dipahami. Ini perulangannya dari 0 sampai jumlah hurufnya lebih kecil dari jumlah hurufnya, berarti 0, 1, 2, dan 3. Ini membuat variabel lagi indeks karakter kolom, itu memproses karena ini lebar datanya untuk 4, itu untuk memproses huruf tertentu harus dikalikan dengan 4. Misalnya ini huruf H, ini harus dikalikan dengan 4. Misalnya H itu jumlahnya 32, karakternya itu berapa, terus dikurangi 32, itu kan ketemu ASCII H-nya. Namun karena ini 4, maka dikalikan dengan 4. Nah, di H itu 40, di G itu 40, kemudian di H itu 41. Maka ini perlu diproses dulu sebelum diambil datanya. Nah, untuk mengambil datanya, kita perlu menggunakan fungsi yang dinamakan prop. Dan kita pesan dulu variabelnya misal B, kemudian fungsinya dinamakan prop_mem readByte atau ditulis bgm_read kemudian byte. Kemudian di dalam variabel parameternya dituliskan nama fontnya tadi dan indeks karakter kolom ditambah dengan A. Kenapa ditambah dengan A? Nah, ini kan diulangi dari 0 sampai 3 atau 4 kali. Datanya tuh misalnya H itu kan 40. Kemudian kan memiliki 4 data. Nah, 40, 41, yang ini 40, kemudian yang selanjutnya 41, 04-nya ini 42, F-nya ini 43. Ini kenapa 40? Padahal tadi saya tuliskan 41, itu karena array itu dimulai dari 0, sehingga array ke-40, array ke-41 itu adalah indeksnya 40. Kemudian jika sudah diambil, dimasukkan ke dalam variabel B. Nah, B ini kan tipenya byte. Misal datanya 0F. Nah, untuk menyalakan di LED, kita pecah lagi menjadi bit. Nah, menjadi bilangan biner. Karena ini hanya 4 baris, maka kita hanya perlu memproses dari 0 sampai 3 atau berjumlah 4 bit. Nah, misalnya 0F itu kan sebenarnya kalau dipecah menjadi biner seperti ini. Nah, 000 ini enggak dipakai, jadi tidak dimunculkan ke dalam baris. Kemudian yang 1111 itu adalah yang diproses. Untuk mengambil bitnya menggunakan fungsi seperti ini, bit read.
dalam kurung nilai yang mau diambil itu B. Nah, kemudian indeks bitnya beberapa yang mau diambil. Nah, ini disesuaikan dengan yang kita rakit. Karena ini kebalik, maka kita perlu membalik nilainya menggunakan 4 dikurangi R. Sebenarnya di proses R juga nggak masalah, tapi nanti jika susunan LED-nya seperti yang sebelumnya, maka akan kebalik hurufnya. Kita memproses indeks LED-nya dulu. Nah, di sini yang 3 dikurangi R tadi untuk membalik itu karena ini dimulai dari nolnya di sini, bukan dari belakang. Ini untuk mengambil nomor LED-nya. Jika sudah, tinggal kita proses apakah nilai B2-nya itu 0 atau 1. Kalau 0 berarti LED-nya tinggal kita matikan. Jika 1 kita hidupkan. Nah, untuk menanggulangi overload atau overflow, nah kita perlu membuat if statement seperti ini. Jika LED lebih dari sama dengan jumlah kolomnya, maka tidak dilakukan apa-apa. Nah, jika di bawahnya, maka kita proses antara yang mati atau yang hidup. Nah, ini jika nilainya 1 berarti hidupkan. Ya, untuk menghidupkan kita tinggal mencontek perintah yang sebelumnya sudah dijelaskan. Perbedaannya hanya terletak di sini. Jadi nilai R-nya kita isi ini pakai variabel value R, kemudian value G dan value B. Sedangkan yang nilainya B2 sama dengan 0 atau kita proses menggunakan else, nilainya 0000. Ini sudah diproses semua, tinggal digeser kolomnya. Itu kan kolomnya tadi masih belum digeser biar pindah dari kolom 0 ke kolom 1 sampai kolom selanjutnya. Nah, jika huruf satu dengan yang lain itu sebaiknya diberi spasi satu kolom agar hurufnya tidak nyambung. Maka ditambahkan coding seperti ini. Perulangan dari 0 sampai 4, kemudian diambil nomor LED-nya dan dimatikan. Nah, seperti ini. Proses selanjutnya, jangan lupa menambahkan if statement untuk membatasi jika overflow. Sebenarnya ini sama, hanya dibalik. Kalau yang di atas lebih besar sama dengan yang ini, kita menggunakan lebih kecil dari kolom yang ada. Di bawahnya jangan lupa menggeser kolomnya lagi, karena habis di space perlu digeser lagi. Oke, sebenarnya sudah semua, tinggal kita tambahkan strip show untuk memunculkan nyala yang sudah kita atur, dan kita delay sebanyak 1 detik. Sebenarnya kita bisa taruh di luar, hanya saja biar tahu prosesnya kita masukkan ke dalam for yang mengulang huruf per huruf. Nanti bisa kalian modifikasi sendiri, kalian improvisasi sesuai selera kalian. Nah, ini ditambahkan LED off untuk mematikan setiap kali perulangan terjadi. Oke, sepertinya sudah semua. Kita coba upload dan melihat hasilnya. Kita upload. Oke, udah. Nah, hasilnya seperti ini. HINO.
Nah, ini sepertinya I-nya terlalu panjang ya, ini karena cuma memakan satu kolom dan yang lainnya 4 kolom, maka terjadi space yang sangat lebar. Kita perlu menambahkan if statement untuk menghilangkan space yang tidak perlu. Jadi caranya memproses jika nilai B-nya nilai B yang hasil dari PGM read bit itu sudah 0, maka lanjutkan ke huruf selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini jika B-nya sudah 0, kan kolom yang huruf I itu kan cuma kolom pertama. Nah, kolom kedua masuk ke break ini. Oke, jika kita proses, kita upload, maka hasilnya nah seperti ini. Udah nggak ada space lagi. Hanya space yang tidak seharusnya itu udah hilang karena diproses menggunakan if statement tadi. Sebenarnya sudah hampir semua, hanya kita perlu menambahkan lagi bagaimana jika menggunakan karakter space yang isinya adalah data 0 semua. Maka kita perlu memodifikasi coding lagi, yaitu nah misalnya kita space ini HI spasi NO, ini diubah dulu ke hurufnya 5, bisa kita ganti menggunakan variabel J, dan J nya kita ganti 5. Nah, banyak sekali improvisasi yang bisa kalian lakukan untuk latihan juga. Nah, ini sebenarnya nah ini kan udah ada space nya ini, karena kita tambahi dengan if statement bahwa kolomnya 0 tapi bukan karakter spasi, maka jika spasi tetap di full 4 kolom. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalian bisa memodifikasi agar bisa jalan. Kalau tadi kan terkesan kaku, memang sengaja dibuat seperti itu agar memahami konsep dasarnya memunculkan huruf itu seperti apa. Nah, jika kita tambahkan menjadi 9 huruf dan hurufnya seperti ini, kemudian dibuat berjalan, itu nanti codingnya bagaimana, silahkan kalian buat sendiri. Diekspor, jangan cuma mengandalkan copy paste saja. Hasilnya jika sudah saya modifikasi adalah seperti ini. Jadi dia running, ganti warna, muncul lagi, running lagi, terus menerus seperti itu. Dibuat pelangi bisa, dibuat satu warna tapi ganti-ganti juga bisa. Itu sesuai dengan selera kalian, silahkan dicoba-coba. Nah, kalian bisa mendownload coding yang dasar tadi di deskripsi juga bisa, di scan video juga bisa. Oke, segini dulu video kali ini, lanjut ke video selanjutnya yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan dadah.